Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng seorang musisi sekaligus pencipta lagu. Pokoknya ngobrol-ngobrol, kita gali-gali semuanya ilmunya. Siapa tahu buat kalian yang lagi nyari-nyari ilmu gitu, lagi nyari inspirasi, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Dan kita langsung aja kita tanya-tanya bareng Bang Atta. Gimana Bang Atta, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang ya masih bekerja. Masih bekerja. Sebelum kerja dulu jadi musisi apa gimana? Oh, iya dulu sebelum bekerja sih memang saya suka musik. Gitu. Suka musik ya. Oke. Berarti kita boleh cerita dari awal? Maksudnya? Cerita dari awal suka musik, cerita dari awal membuat lagu kayak. Oh gitu. Iya. Memang saya dari dulu, dari kecil memang suka musik. Suka musik. Tapi ya? di dangdut. Di dangdut. Oh. Ya. Pada saat itu saya tuh masih belum bisa megang alat apapun. Cuman karena saya suka musik, saya coba berusaha gitu, untuk bisa bermain musik. Berarti dulu itu belum bisa sama sekali ya? Sama sekali. Sama sekali. Sama sekali. Terus inspirasi ke musik itu dari siapa awalnya? Ceritanya sebenarnya lucu sih ya kalau diceritain. Iya. Ya, tapi Ceritain aja nggak apa-apa. malu sebenarnya ceritanya. Iya, nggak apa-apa. Dulu ya waktu zamannya masih ABG. Iya. Oh, ngerasain lah ABG gimana ya? Ya biasa lah ya namanya ABG ya kan. Oke. Pernah gitu kan suka sama seseorang gitu kan. Nah pada saat itu saya pernah suka sama seseorang cuma nggak sampean. Iya. Ingat timbulnya saya tuh patah hati lah. Iya. Gitu kan. Patah hati lah. Patah hati yang sangat dalam. Nah mungkin karena saya dulu mungkin terlalu suka banget gitu ya sama dia ya. Iya. Jadi susah untuk move on. Nah pada saat itu hampir semuanya itu tidak ada yang bisa bikin saya senang gitu kan, ataupun bikin saya bisa move on sama dia gitu kan. Oh gitu. Teman pun seperti kan nggak dianggap gitu. Nggak dianggap, walaupun kamu mempercayai saya gitu, Iya. tetap Oke. nggak pengaruh gitu, karena Oh, pikiran nggak itu ngaruh tetap ya. dia gitu kan. Nah terus pada saat itu kan memang saya nggak suka musik gitu kan, tapi saya suka nongkrong gitu. Iya. Nah pada saat itu saya suka nongkrong, denger gitu kan, anak-anak itu di tongkrongan suka pada main gitar gitu. Nah di situ ketika saya mendengar suara gitar, hati saya tuh merasa tenang gitu kan, rasa tenang gitu kan. Nah disitulah saya bisa melupain dia gitu kan, bisa melupain dia. Nah dari situlah saya terinspirasi, saya pingin bisa belajar gitar gitu kan. Berarti inspirasi awalnya itu dari ABG gitu. Dari ABG. Dari cinta-cinta monyet gitulah. Nah dari situlah Kok aneh gitu ya? Saya ngedengarnya aneh. dia tidak pengalaman pribadi saya gitu, pengalaman pribadi saya gitu kan. Jadi ketika saya mendengarkan suara gitar ataupun intinya petikan klasik gitu kan, Iya. itu yang bikin hati saya itu tenang gitu kan. Nah disitulah saya berpikir saya pengen bisa belajar gitar gitu, tapi bagaimana caranya? Sedangkan saya aja sendiri jujur nih ya, jujur dari diriku sendiri, gue paling takut sama yang namanya gitar. Takut sama namanya gitar tapi jadi gitaris. Oke. Lanjut. Jadi ceritanya begini, ya kata orang-orang sih bilang, kamu jangan deket-deket kalau ada orang main gitar. Loh, kenapa? Takutnya nanti senar itu putus kena mata kamu, nanti kamu bisa buta. Itulah alasan saya kenapa gitu kan, saya takut sama gitar. Berarti gitu. saya tahu ada orang ngomong kayak gitu, berarti pernah lihat filmnya Rhoma Irama kan? Ya. Jadi seperti itulah gitu yang bikin saya itu takut sama gitar. Jadi di situ saya tuh bimbang gitu kan. Bagaimana saya bisa main gitar sedangkan saya itu takut gitu kan. Bagaimana saya bisa gitu kan. Nah sejak itu dengan diam-diam, karena saya kepingin bisa gitu kan. Tapi saya gak berani nanya ataupun bilang ke teman-teman saya gitu kalau saya tuh pengen bisa belajar gitar gitu. Gitu.
Jadi di situ dengan diam-diam saya tuh memperhatikan gitu kan anak-anak main gitar. Saya perhatikan jarinya ke sini gitu kan. Nah, jadi sejak saat itulah saya tuh di rumah coba untuk mempelajari ataupun mengingat-ingat jari mereka itu begini. Nah, memang pada saat itu saya tuh belum punya gitar gitu kan. Belum punya sama sekali. Belum punya gitar sama sekali. Okay. Jadi gimana caranya saya belajar gitu. Nah, karena saya kan suka nongkrong ke sana kemari gitu kan. Jadi disitulah setiap kali tongkrongan, setiap kali anak-anak main, saya ambil gitar saya bawa pulang. Dibawa pulang? Dibawa pulang. Oke. Tapi saya tetap izin gitu kan sama anak-anak. Weh, gitar gue bawa di rumah, lu kalau mau nyanyi gitar tempat gua aja. Gitu. Karena tempat tongkrongan dulu saya banyak gitu kan. Jadi setiap kali nongkrong gitar itu selalu dibawa pulang. Sampai dikumpulin gitar itu kadang-kadang ada 8 biji, 7 biji gitu ya, minimal 5 biji di kamar bos saya itu. Tapi gitar orang semua? Gitar orang semua. Jadi berarti pas dari situ belajar kemudian tertarik gitu kan? Kemudian tertarik banget, pengen mempelajari lebih dalam gitu. Itu diajarin siapa? Jadi di situ saya coba berusaha untuk belajar sendiri karena memang dulu saya otodidak ya? Iya, otodidak. Karena saya tuh memang orang pemalu ya. Tapi bukan tidak kemaluan. Boleh. Bukan gitu kemaluan. Nah di situ ya itu tadi, setiap kali saya nongkrong saya selalu memperhatikan jari-jari mereka gitu kan. Oh, tangan ini kesini. Nah disitulah saya hampir setiap hari gitu kan, saya belajar tuh di gitar, blang di kamar tuh kayak orang gila. Sampai orang yang di rumah tuh menyangka saya tuh gila gitu. Apa sih main blang berisik kuping aja. Tapi saya nggak mau pedulikan orang yang di rumah gitu, karena saya tuh kepingin banget saya bisa main gitar gitu, karena inilah yang bisa bikin gua senang, bikin gua tenang gitu kan. Ternyata di sinilah musik inilah yang bikin gua senang. Nah dari situlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun ya. Sampai 5 tahun saya tuh bisa kunci, tapi tidak tahu nama. Bisa kunci tidak tahu nama? Iya, bisa main tapi tidak tahu nama. Ini kunci A yang bagaimana, kunci B bagaimana. Berarti pas tahu nama-namanya itu dari seseorang lagi atau dari orang lagi? Dari orang lagi, nanya lagi? Nanya lagi. Oke. Ceritanya begini, ayo kak, main, bawain lagu ini. Emang saya bisa gitu. Iya. Tapi gua nggak bisa kuncinya. Kunci A, terus ke G, misalnya, terus ke C, ke ini D gitu. Nah gua tuh bingung. Kunci A gimana ya? Kunci B gimana ya? Iya. Terus kan anak-anak kan, ayo udah nyanyi, lama banget nyanyi. Gua bingung gitu kan, karena gua nggak tahu. Akhirnya gua nanya, kalau kunci A itu bagaimana sih? Akhirnya anak-anak kesel kan, lu gimana sih bisa main gitar tapi kok lu nggak tahu nama kunci? Akhirnya di situ saya bilang, jujur, gua tuh nggak tahu ya namanya kunci-kunci gitar tuh, kunci A, B sampai gitu saya nggak tahu. Loh kok bisa? Ya karena saya memang belajar nggak ada yang ngajarin gitu kan. Jadi saya tuh selama ini belajar tuh selalu memperhatikan orang-orang aja gitu. Berarti liatin orang main jarinya doang ya? Iya. Tapi nggak tahu namanya. Tapi nggak tahu namanya. Nah disitulah saya baru berani tanya ke teman-teman. Kalau kunci A, F, B, C itu bagaimana? Jadi, nah disitulah saya dapat pengalaman baru lagi. Setelah itu. Berarti dari situ ya? Setelah dari situ, karena saya memang dulu orang yang mau pernah diem di rumah gitu, sama kemarin. Di situ pada saat itu saya ketemu tongkrongan anak-anak musik metal. Iya. Oh, berarti suka musik metal tuh beda tongkrongan lagi? Beda tongkrongan, karena saya tuh dulu orangnya itu bisa dibilang nggak pernah mau diem di rumah ya. Tongkrongannya tuh banyak banget. Oke. Nah, di situ saya coba apa ya, untuk mengenali ini musik apa gitu. Susah untuk didengar, susah untuk dimengerti gitu kan. Ini musik apa? Ini musik metal. Namanya apa genre? Ini musik black metal, dan ini gothic, dan ini hardcore, ini di situ. Nah karena saya sering nongkrong sama dengan mereka, akhirnya terbawa aliran itu. Terbawalah. Berarti dangdut ditinggalin dulu. Iya. Nah disitulah saya mulai suka musik metal gitu kan. Akhirnya di situ saya coba untuk
ikut-ikut gitu kan, karena saya belum bisa musik metal. Dan gitar pun juga masih belum bisa apa-apa kan. Tapi di situ karena keinginan yang kuat gitu kan, akhirnya saya coba untuk mempelajari di rumah gitu kan. Berarti belajar sampai mahir itu kurang lebih berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Itu saya belajar sendiri tanpa ada guru, tanpa ada yang ngasih tahu gitu. Iya. Pokoknya yang dikasih tahu itu nama kunci doang. Iya, ya ada sih sedikit-sedikit nanya gitu kan. Ya intinya mah lebih banyak belajar sendiri ketimbang nanya, karena memang saya malu. Berarti dari sampai mahir itu kan kebetulan langsung membuat band apa gimana perjalanannya? Nah, akhirnya setelah saya sedikit-sedikit bisa mempelajari musik-musik mereka gitu kan. Nah, akhirnya saya pindah lagi ke tongkrongan. Pindah tongkrongan lagi. Waktu itu di Jakarta ya. Di Jakarta waktu itu di Roxy. Nah, di situ ketemu juga sama anak-anak metal juga, dan ternyata di situ banyak banget anak-anak metal punk gitu kan. Nah, akhirnya saya bergabung di situ. Lalu tiba-tiba ada tuh teman, "Kak, ayo kita bikin ini aja yuk. Kita bikin band aja." Band gitu. Band apa? Saya bilang, band nama metal. bandnya apa itu? Band metal. Nah, terus, tapi gue nggak bisa. Udah, ayo coba aja. Kita bikin band metal, lu kan bisa katanya bikin lagu. Gue nggak bisa apa-apa. Ya karena memang gue nggak bisa apa-apa ya kan. Nah, terus akhirnya coba aja. Ya udah, waktu itu saya belum ngasih nama apa, band apa gitu. Pokoknya jalan dulu. Jalan aja dulu gitu kan. Emang siapa aja gitu kan anak-anaknya. Udah gampang aja anak-anaknya. Jangan nyari kata temen. Oke. Nah, akhirnya disitulah saya coba belajar untuk membuat lagu metal. Lagu metal. Iya, gotik. Gotik metal. Nah, disitulah akhirnya saya bisa gitu kan. Bisa terbentuk satu band. Dan akhirnya ikut manggung sana sini. Berarti pas membentuk band itu udah langsung manggung apa gimana? Langsung manggung. Dan pengalaman pertama yang sampai sekarang yang nggak saya bisa lupain. Itu loh, pada saat pertama kali saya manggung, saya tuh merasakan demam gitu. Demam panggung. Kata orang itu demam panggung. Iya, demam panggung. Gitu kan? Jadi ketika saya tuh naik panggung, saya tuh melihat orang gila. Banyak banget gitu kan, dan di situ timbullah nyali gue ciut. Apakah gue bisa? Apakah gue mampu? Sedangkan saya berdiri aja sampai gemeter gini tuh, kakinya gemeteran gitu. Sampai itu kru-kru yang di belakang itu ngejagain kaki saya. Saya sampai nengok, mereka pada ketawa melihat saya tuh kaki gemeteran gitu kan. Belum ini ya? Itu belum main. Udah gemeteran dulu, udah panggung, kaki gemeteran begini. Sama saya melihat kru yang di belakang tuh pada percayain gua gitu. Udah punya kru juga, udah punya tim gitu. Belum, maksudnya kru penyelenggara gitu kan. Penyelenggara di situ. Iya, kru penyelenggara di situ gitu. Dan mereka semua pada ketawa gitu. Tapi saya ingat ucapan anak-anak, nanti kalau di panggung jangan anggap itu penonton itu sebagai orang. Loh, terus apa? Ya terserah lu mau anggap apa kayak gitu, mau pohon kayak batu kayak apa kayak terserah. Dan mata lu fokusin ke satu titik. Agar supaya lu tuh fokus, jangan lu makhluk kemana ke sini. Nah, disitulah saya ingat, oh iya, apa kata teman saya. Jadi penonton itu saya anggap itu adalah ya sesuatu gitu ya, pohon atau batu gitu. Ya, saya fokus ke satu titik, misalkan gue pengen ngeliatin cewek itu aja. Nah, disitulah alhamdulillah saya tuh lancar gitu. Dan alhamdulillah sukses gitu. Berarti feeling itu benar-benar kuat ya? Kuat gitu. Nah, pada saat itu pertama kali saya manggung, saya tuh megang gitaris plus vokal. Nah, di situ saya merasa kesulitan gitu ya. Tapi karena saya merasa saya mampu gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dijalani ya. Saya bisa gitu. Lancar juga gitu. Nah, akhirnya mulailah dikenal band bersama teman. Akhirnya saya ikut kesana kesini. Kebetulan nanya, dulu Bang Atta punya band namanya apa? Laser Poise ya? Laser Poise itu belum. Pertama kali saya bentuk band itu namanya band Wilalodra. Iya, asal dari Bali. Ya pasti, ya mungkin bagi anak metal mungkin kenal ya namanya Wilalodra.
Nah, itu pertama kali. Berarti itu juga alirannya metal gitu? Itu termasuk metal, gotik. Metal. Nah, pada saat itu setelah saya juga berjalan beberapa tahun, nah, saya main lah ke Tangerang gitu kan, main-main iseng-iseng gitu kan, karena teman kan juga banyak gitu. Nah, pada saat itu ada tuh teman gitu kan nanya, "Tak, ini ada orang nih mau nyari gitaris, lu bisa kan gitar?" "Ya apaan? Gue nggak bisa apa-apa." "Ah udah bohong. Kalau lu mau, ada nih temen gue mau nyari gitaris." Nah, akhirnya ketemu sama orang tersebut yang nyari. Nah, jadi kenalan sama saya. Lu namanya Atta? "Iya, lu Atta." "Kenapa?" Akhirnya dia sampein apa maksud dia gitu. Tapi ya memang gua nggak bisa apa-apa gitu kan ya. Memang nggak bisa apa-apa. Nah, terus akhirnya dia menyampaikan keinginannya kalau dia tuh pengen nyari gitaris gitu. Nah di situ saya bilang, saya nggak bisa apa-apa. Untuk pengalaman masalah musik saya nggak banyak. Belum ada banyak inspirasi gitu lah. Iya, pengalaman gitu. Pengalaman gitu. Dan apalagi saya nanya kan, emang genrenya apa? Dia bilang genrenya pop. Pop. Aduh. Oh berarti awal terbentuknya itu dari situ? Ya. Saya tuh walaupun apa ya, mungkin kata orang lagu pop itu tuh mudah ya, mudah gitu kan, karena kuncinya lebih mudah, gampang gitu kan, ketimbang metal gitu kan. Bisa dihafal gitu ya. Tapi karena saya memang sudah terbiasa main metal gitu kan, udah biasa main speed, kencang gitu kan. Kayaknya kalau untuk main slow, lambat itu kayak itu grogi, susah gitu kan. Ya susah lah, kayak awalan lagi gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya cobalah saya merendah gitu kan, karena ya memang asli saya nggak bisa di alternatif tuh, memang saya nggak bisa gitu. Nah akhirnya waktu itu saya diajak lah ke tongkrongan, dikenalin sama grup yang lain. Nah di situ ternyata mereka itu tidak mencari satu orang dua orang gitu kan, dan ternyata mereka sudah dapat banyak orang, yaitu para gitaris lah intinya. Oh berarti seleksi gitu. Seleksi gitu. Jadi saya tuh waktu itu diajak ke tempat mereka, dan di situ ternyata sudah ada banyak anak-anak, dan ternyata anak-anak itu adalah gitaris-gitaris senior gitu kan. Berarti Bang Atta di situ udah belum ada apa-apanya gitu. Belum ada apa-apanya, dari situ saya merasa minder gitu kan, karena memang ya saya tuh nggak punya pengalaman apa-apa di alternatif gitu kan. Ya, karena saya juga baru main musik juga kan di metal. Gitu kan, kalau untuk alternatif sama sekali belum gitu kan. Andaikan pernah pun juga itu dangdut dulu, tapi cuma nyanyi doang. Iya. Ke Laser Voice itu gimana? Nah itu tadi ceritanya awalnya. Oh awalnya ya dikenalin. Iya, saya tuh main, saya kenalin seleksi gitu kan, seleksi. Nah ternyata akhirnya masuk. Di situ saya terpilih gitu. Terpilih entah dari apa gitu kan, karena saya sudah bilang saya tidak bisa main gitar. Nah di situ memang seleksinya ya nggak begitu berat ya, cuma hanya membawakan tes beberapa lagu dan juga sedikit menunjukkan skillnya gitu kan. Oh berarti udah punya skill nih? asal berarti skill gimana lah ya, skill itu ya seketemunya yang ada sekarang di otak aja lah gitu kan, mau main skill apa berarti kan bebas. ditumpahin ke situ gitu. Dari di situ ternyata mereka itu menguji saya tuh dari skill permainannya itu gitu. Dan bukan hanya skill juga, tapi mereka tuh juga menanyakan karakter gitu. Iya bukan, iya kalau karakter itu bawaan pribadi ya, masing-masing. Dan di situ tuh juga mereka menanyakan, kalian punya stok lagu-lagu enggak yang untuk nanti bakal dijadikan lagu rekaman atau album gitu kan. Kebetulan berarti benar-benar nyari yang benar-benar gitu ya, yang mau diajak rekaman. Iya. Oh berarti itu udah menuju ke depan lagi gitu kan. Bukan asal-asalan berarti. Tapi yang lebih apa ya, profesional ini yang sekarang yang gitu. Sekarang ini gitu. Kalau ya sebelum itu ya sih cuma nanya iseng-iseng aja, ayo bentuk gitu. Nah itu saya tuh di situ juga saya pengen menambah wawasan juga, ilmu gitu kan. Udah kepilih nih, udah kepilih, terus diajak rekaman, terus ada acara manggung. Oh gitu. Pernah di mana aja gitu? Di daerah Jawa atau di daerah? Ya sebenarnya sih ya sejak saat saya diterima di situ. Gitu kan. Di situ memang gitu ya. Saya langsung diberi job ya kecil-kecilan gitu kan, diberi job. Ya misalkan ada orang hajatan gitu. Langsung Saya
dipanggil gitu. Satu grup itu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Nah awalnya di situ, awalnya saya diajak-ajak dulu gitu kan, ngisi-ngisi acara-acara kecil-kecil dan juga ya untuk menambah wawasan juga, untuk menguji mental juga gitu kan, dan ada festival pun saya juga ikut. Festival ikut juga? Ikut juga, didaftarin juga sama manajer gitu. Jadi secara udah punya manajer? Ya, jadi secara tidak langsung dia tuh mengajak itu, ternyata dia itu sudah punya wadah gitu. Berarti kebetulan banget ya, ngerasain gitu ya. Gitu. Jadi di situ saya cuma hanya tinggal main aja yang terbaik, dan permintaan manajer gitu. Saya tinggal ikutin aja. Dan kalau untuk masalah job kemana-kemana itu urusan manajer. Berarti urusan manajernya. Iya. Jadi sejak saat itu saya ngisi acara-acara kecil-kecil dulu gitu kan. Ya kalau untuk masalah yang lainnya itu urusan manajer gitu. Nah pada saat itu berjalan 2 tahun ya. Saya di situ berjalan 2 tahun, pada saat itu saya tuh dapat panggilan, dapat job itu di Lampung. Di Lampung. Di Lampung, Indonesia. Lampung daerah mana ya? Lampung Timur, Barat atau gitu? Entahlah, pokoknya di Lampung gitu. Itu di juga Lampung. Ada ya videonya. Ya, cek aja di YouTube. Cek aja di YouTube Ataonet ya. Iya, di situ. Itu ada video saya. Video pas manggung sama Laser Voice ya? Iya. Oke. Nah di situ pada saat itu saya tuh dapat job di Lampung. Dapat job di Lampung. Itu di situ saya termasuk bintang tamu. Bintang tamu. Wih, udah jadi bintang tamu. Iya, bintang tamu. Iya. Nggak ngerti lah apa Ya, yang pokoknya pasti ya bukan bintang tamu utama ya. Iya. Karena bintang tamu utamanya itu biasanya ada suka lagi. ada selingan gitu ya. Buat selingan gitu. Dan asli bintang tamunya itu adalah itu Hijau Daun. Hijau Daun. Oh, berarti Hijau Daun pernah satu stage sama Laser Voice. Ya itu dulu. Nah di situ pada saat itu di situ apa ya? Ya saya coba untuk mempersiapkan diri gitu kan, untuk mempersiapkan lagu gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu tiba-tiba saya mendapat musibah. Yaitu ibu saya meninggal. Saat itu ibu saya meninggal. Besok saya mau berangkat ke Lampung. Hari ini ibu saya meninggal. Nah, di situ ujian saya. Saya mau berangkat enggak? Gitu kan. Berarti ada pilihan ya? Ada pilihan. Pilihan yang nggak bisa sembarangan. Iya. Tentunya resiko. Nah, di situ saya bingung. Bagaimana? Sedangkan saya masih duka, gitu kan, masih duka karena hari ini ibu saya meninggal, besok saya harus berangkat. Nah, hari ini juga saya harus bisa memutuskan apakah saya besok harus berangkat atau tidak. Gitu. Nah, di situ saya bilang, akhirnya mereka meyakinkan saya gitu. Ya intinya kamu kalau pengen jadi orang sukses, ya kamu harus komitmen. Apapun resikonya itu, kamu harus komitmen. Iya, tapi kan ini kan urusan orang tua juga nggak sembarangan gitu maksudnya. Nah di situ. Cuma karena saya itu orang berkomitmen, akhirnya saya berangkat. Berangkat terus. Akhirnya saya hari itu juga, malam itu juga saya berangkat ke Jakarta. Langsung manggung. Langsung manggung. Memang suasana hati saya itu sedang kacau gitu kan. Tapi yang namanya. Tapi saya coba berusaha untuk profesional. Gitu. Nah, sampai di sana saya coba untuk pemanasan gitu kan, pemanasan. Nah di situ saya ternyata di situ saya gagal. Tapi itu masih pemanasan ya di situ dia tempat sendiri lah gitu kan, di sana sudah dipersiapin gitu kan untuk latihan buat pemanasan. Nah di situ saya tuh merasa gagal. Karena pikiran saya tuh masih belum fokus gitu kan. Masih kacau lah ya. Masih kacau gitu. Nah di situlah teman-teman saya menyemangati saya. Ayo semangat banget bang. Oke. Begitu 1 jam sebelum naik, tiba-tiba vokal saya ngedrop. Oh masih vokal, megang vokal? Bukan, saya kan di situ posisi gitaris. Berarti jadi gitaris sama vokal juga? Tidak, jadi di saat itu saya sudah khusus vokal. Pada saat itu saya fokus, hanya fokus ke gitaris. Gitu, jadi vokalnya lain lagi. Gitu kan. Nah, 1 jam sebelum manggung, tiba-tiba vokal saya ngedrop. Suaranya hilang. Di situ semua panik semua. Karena apa? Karena vokalnya tidak bisa bernyanyi. Jangan untuk bernyanyi, ngomong saja tidak ada suaranya.
Vokalisnya cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Jangan untuk bernyanyi, untuk ngomong aja susah gitu ya. Entah mungkin itu kan efek kelelahan ataupun kondisi fisik kurang baik gitu kan, karena dia mungkin jarak yang jauh, kejadian itu perjalanan yang sangat jauh gitu kan, mungkin fisik kondisi ya gitu kan, drop ataupun kelelahan gitu. Akhirnya digantikan. Iya, jadi di situ mereka semua panik, semua kru dan manajer semua panik, dan melibatkan orang-orang situ juga. Bagaimana ini? Semua panik. Sedangkan waktu beberapa menit lagi ini harus naik. Akhirnya di situ semua orang sibuk mencari obat, ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Dan alhamdulillah ya, memang sudah jalan. Alhamdulillah, akhirnya dapatlah obat, yaitu kalau nggak salah dapat kurma. Kurma. Obatnya itu adalah kurma dari Arab, tapi kurma muda. Itu ternyata ampuh banget, bisa mengembalikan suara yang hilang. Alhamdulillah di situ. Suara vokalnya langsung timbul. Akhirnya pecah semuanya. Akhirnya keluar rumah. Begitu saya datang naik panggung, alhamdulillah. Penonton? Enggak, sebelum itu. Begitu saya keluar rumah, saya sempat tidak menyangka ini mimpi atau tidak gitu loh. Karena apa? Sudah dijemput mobil berderet, dikawal polisi, tentara dan pengawal. Berarti udah bilang jadi artis lah ya? Iya, di situ semua udah kayak gitu kan, dijemput. Oke. Gitu kan. Ada tentara, ada polisi, ada mobil yang mengawal gitu. Di situ sampai saya bilang ke teman-teman, bro, ini gue mimpi apa enggak? Gue bilang, ya enggak lah. Sampai gue tepuk sini cubit-cubit. Iya ya, gue nggak mimpi ya. Ternyata ini beneran gitu kan. Jadi artis nih gitu. Ya saya sih nggak kepikiran ke situ ya. Kalau untuk menjadi artis atau tidaknya saya nggak sampai terpikir ke situ gitu kan. Intinya saya bisa, pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya harus bisa main yang baik, yang bagus gitu, supaya tidak mengecewakan semuanya gitu kan. Nah akhirnya di situ saya berangkat dikirimnya dengan ambulan. Nah sesampainya di panggung ternyata anjing penonton kayak lautan. Penuh gitu. Ada berapa juta jiwa gitu ya? Ya katanya sih katanya. Kata penyelenggara ataupun dari pihak itu ya sekurang lebih 3.000-an orang. 3.000? Iya. Ya kamu nanti bisa cek sendiri lah di videonya ya. Pokoknya ada di videonya ya. Di situ. Di situ penyambutan sangat baik. Tarik sana tarik sini ya, biasanya para cewek dayang-dayang. Iya. Kayak di istana ya. Iya kayak dayang-dayang gitu ya, pengen minta foto bareng gitu kan. Apalagi personil kan lumayan termasuk cakep lah. Iya, gua doang yang jelek gitu kan. Susah ngerendah gitu ya. Iya. Kan di situ terus alhamdulillah di situ saya bisa berhasil main dengan baik. Nah, saya mau nanya nih. Itu kan udah dibilang ya lumayan sukses lah ya. Udah disambut penonton, udah dikawal aparat. Nah, kenapa tiba-tiba menghilang begitu aja gitu? Jadi apa karena misalkan masalah masing-masing pekerjaan, kenapa jadi pecah gitu? Kalau untuk masalah pekerjaan sih itu emang sudah pasti ya. Karena sebenarnya hidup itu di dalam bermusik ya. Pilihan ya. Adalah suatu pilihan. Dan disitulah kita harus bisa menentukan kita ingin menjadi apa. Kalau kita ingin menjadi seorang musisi, ya kita harus tetap fokus di musik. Dan tidak bisa digabungkan dengan pekerjaan. Cuman pada saat itu, ya kita yang namanya orang hidup. Iya. Ya, kita nggak bisa tergantung kepada satu sisi gitu. Memang saya tuh kepingin banget gitu fokus ke musik. Tapi musik itu kan tidak setiap hari menghasilkan uang. Iya. Gitu kan. Ada waktu-waktunya. Gitu kan ya. Kalau kita kayak sekarang kan bisa kalau kita dapat job ya kita udah banjir. Nah, kalau kita lagi sedih job, kita kan butuh makan. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa bekerja, kita makan dari mana? Kalau mengandalkan musik kan nggak setiap hari. Nah, disitulah yang menjadi dilema. Gitu kan, makanya ya pilihan yang sulit itu adalah pilihan yang sulit. Jujur aja nih ya, saya itu sering dipecat dari pekerjaan gara-gara memilih, gara-gara ya itu sering bolos dengan memilih musik gitu. Iya gitu. Nah, kita singkat aja ya, cerita singkat, siapa tahu buat kalian-kalian punya inspirasi, karena di musik itu sebenarnya
tidak mudah gitu, tidak mudah. Bukan hanya sekedar punya skill, Iya. bisa mencipta lagu, Iya. punya uang ataupun punya tampang, itu tidak jaminan untuk kita menjadikan kita bakal sukses. Apalagi di zaman musik sekarang gitu. ini. Iya. Nah, ya itulah Intinya mah sekarang, pokoknya intinya sekarang tuh niat ya. Pokoknya intinya satu harus niat, berarti komitmen, sama ya kurang lebih konsisten lah ya. konsisten dan terus belajar. Terus belajar pokoknya. Itu pesan-pesan buat kalian dari Bang Atta. Ya, pokoknya zaman sekarang tuh, kalau dulu emang otodidak ya. Kalau sekarang kan bisa kita cari di YouTube apa di mana. Iya. Kalau sekarang lebih mudah belajarnya. Belajar sekarang lebih mudah pertimbangan zaman saya dulu. Itu sangat sulit. Hanya cuma bisa Berarti mengandalkan feeling. Nah pokoknya buat kalian semua yang mau di musik, usahakan konsisten. Jadi jangan dengarkan omongan orang. Yang penting kalian tahu ranah kalian di mana. Yang penting latihan terus lah. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam hangat. Ajar.